Pertengkaran suami istri yang terjadi antara Bribtu Rian Dwi dengan Bribtu Fadilatun Nikmah di Mojokerto, Jawa Timur berujung duka. Sang suami akhirnya tewas lantaran luka bakar lebih dari 90%. Sang istri Bribtu Fadilatun Nikmah kesal lantaran suaminya kecanduan judi online hingga nyaris menghabiskan gaji ke-13 serta kerap menggunakan keuangan rumah tangga demi memuaskan hasratnya berjudi. Peristiwa ini hanyalah salah satu penyebab betapa judi membuat masalah di rumah tangga. Di sejumlah daerah seperti Cianjur, Jawa Barat, Bojonegoro, Jawa Timur, banyak pasangan suami istri bercerai gara-gara kecanduan judi online. Begitu seriusnya masalah ini, bahkan Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Judi Online demi memberantasnya. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Sesungguhnya, bagaimana masalah judi online bisa kian mengakar di masyarakat? Akankah pembentukan Satgas Judi Online bisa menyentuh akar masalahnya? Dan akankah kecanduan judi bisa disembuhkan dengan dukungan keluarga? Tim TV One mengabarkan. Gara-gara kecanduan judi online, seseorang jadi kehilangan akal sehatnya dan juga rela melakukan apapun untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa kembali mempertaruhkan uang tersebut untuk berjudi online dan juga melakukan beragam hal kriminal. Kemudian bukan hanya itu, gara-gara judi online, banyak kemudian rumah tangga yang akhirnya berujung di pengadilan, bercerai, rumah tangga yang kemudian menjadi karam. Nah, kita akan mengetahui sebenarnya bagaimana peningkatan angka perceraian karena judi online. Bukan cuma itu, nanti kita akan juga mendengarkan tausiah dari Ustadz Zaki Mirza dan juga pandangan dari psikiater Dr. Vivi atau Dr. Zulfia yang nanti juga insya Allah akan memberikan nasihat yang berarti dan juga renungan untuk kita bersama untuk bisa menjauhi perbuatan yang banyak sekali mudorotnya ini. Dan nanti kita juga akan dapatkan keterangan dari Satgas Anti Judi Online, apa upayanya sehingga kemudian ini bisa menyentuh akar masalah dan juga bisa menumpas namanya judi online di tanah air. Sudah hadir para narasumber, baik itu yang menemani saya di studio ataupun juga secara daring. Saya akan perkenalkan satu persatu. Sudah hadir juga Dr. Zulfia Oktanida Syarif selaku psikiater yang akan memberikan pandangannya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Vivi. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan kita juga butuh siraman rohani. Kita butuh tausiah untuk menyadarkan kita semuanya. Ustadz Zaki Mirza sudah ada bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga kita sudah terhubung tentunya dengan Ketua Pengadilan Agama Cianjur, yaitu Bapak Hendy Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Hendy, kami ingin sekali Pak Hendy bisa menyampaikan datanya hingga saat ini. Berapa jumlah kasus perceraian yang terjadi akibat judi online? Apakah kemudian ada peningkatan dan juga data-data mengenai hal ini? Silakan Pak Hendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kemudian saya akan coba paparkan data yang ada di Pengadilan Agama Cianjur. Sampai bulan ini data perceraian sekitar 2.700. Kemudian yang kontentius artinya yang sifatnya gugatan yaitu gugatan cerai dan gugatan cerai talak 2.500 yang selebihnya berupa permohonan. Kemudian penyebabnya variatif. Ada yang karena judi online juga meningkat sekarang. Dan peningkatan itu cukup signifikan di Pengadilan Agama Cianjur.
Dan ini menjadi problem serius bagi kita untuk mencoba menyadarkan lewat mediasi ya. Karena memang seluruh perkara itu harus dimediasi di pengadilan. Dan lewat penyadaran itu ada beberapa yang berhasil didamaikan, tapi untuk perkara ini amat sulit untuk dimediasi. Itu barangkali Mbak Putri. Ya, Pak Hendy, berdasarkan cerita mereka yang mengadukan hal ini ataupun juga ingin bercerai gara-gara dampak dari judi online, seberapa jauh dampak ini bisa merusak rumah tangga mereka? Apa yang bisa mereka ceritakan kepada Pak Hendy? Ini dampaknya sangat serius ya, karena memang judi online itu kayaknya sudah mengakar di masyarakat dan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga itu sangat signifikan, karena memang antara suami istri terus-menerus bertengkar, di mana nafkah yang seharusnya dijadikan uang yang seharusnya dijadikan nafkah dipakai judi oleh suaminya atau sebaliknya. Ada juga kasus-kasus tertentu di mana seorang perempuan berjudi. Nafkah yang diberikan suami bukan dipakai masak, tapi ada juga yang dipakai untuk itu, seperti bayar pinjaman online dan lain sebagainya. Jadi karena nafkah yang seharusnya dipenuhi oleh si suami kemudian dipakai judi, ini dampaknya pendidikan terlantar, nafkah rumah tangga juga tidak terpenuhi, muncullah pertengkaran yang serius, pertengkaran terus-menerus yang kemudian menyebabkan mereka pisah rumah. Ini dampaknya gini. Sangat terasa bagi kami gitu. Baik. Yang ada di pengadilan gitu. Ya, Pak Hendy. Dan ini menyebabkan sulitnya untuk mencapai kesepakatan untuk didamaikan gitu. Baik, Pak Hendy, untuk istri-istri yang kecanduan judi online, apakah mereka ini memiliki pekerjaan sendiri, memiliki pendapatan sendiri, atau hanya ibu rumah tangga dan juga menghabiskan uang ataupun juga pendapatan semua dari suaminya untuk judi online kebanyakan? Ada juga yang bekerja, tapi rata-rata ibu rumah tangga, terutama yang terjebak dalam pinjaman online, itu penjol. Ini seperti bank emok dan lain sebagainya. Ini akhirnya harta yang ada, misalnya harta warisan suami, dijual untuk memenuhi atau melunasi hutang yang dibuat oleh istri. Ini ada juga terjadi. Dan ini menjadi problem sosial kita. Ya. Gitu Mbak Putri. Jadi Pak Hendy, ternyata kalau pelakunya ataupun juga yang kecanduan judi online ini adalah ibu-ibu, para istri, mereka salah satu penyebabnya adalah ingin melunasi, ingin menutup pinjaman online. Nah, mereka ingin melipat gandakan uang dengan mengikuti judi online. Seperti itu ya Pak, hubungannya antara pinjol dengan judol ini atau pinjaman online dengan judi online ini? Baik. Kalau untuk para suami Pak, ada korelasi ke sana. Oke, kalau untuk para korelasinya baik. Ya, kalau untuk para suami Pak, ini biasanya yang mengikuti judi online yang kecanduan, apakah karena memang tujuannya ingin memperkaya, ingin mendapatkan uang berlipat ganda, atau ada tujuan lain? Ya, rata-rata mereka itu ingin mendapatkan uang cepat dan banyak, gitu ya. Baik. Akhirnya mereka berjudi online gitu. Ingin kaya cepat lah. Tapi akhirnya terjebak gitu. Baik Pak Hendy, Dr. Vivi ingin menghadirkan solusi, ingin bisa menyelesaikan pinjaman online, tapi yang ada malah menambah masalah, ingin memperkaya diri, tapi bukan dengan cara yang halal. Dan ini akhirnya yang terjadi, Dr. Vivi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, mengedukasi masyarakat bahwa gambling disorder atau gangguan berjudi adalah salah satu gangguan adiksi perilaku. Dan ini masuk ke dalam gangguan mental. Jadi kita perlu membedakan dulu, ada perilaku berjudi yang mungkin tidak bermasalah, dalam artian tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan seseorang, namun ada yang sudah sampai menimbulkan gangguan. Ini sama analoginya seperti narkoba. Sehingga saat kita menghadapi isu judi online atau kasus adiksi judi, kita harus sama seriusnya seperti menghadapi kasus adiksi narkoba. Karena memang sudah ada keterlibatan gangguan pada persyarafan di otak.
ketika seseorang sudah melakukan perilaku judi berulang sampai dia memenuhi kriteria gangguan berjudi atau gambling disorder. Jadi ada kriteria diagnosisnya. Kriterianya seperti apa saja, dokter? Kriterianya antara lain adanya kebutuhan untuk berjudi yang meningkat. Ingat, bukan keinginan, tapi kebutuhan untuk berjudi. Jadi ada need, ada dorongan untuk berjudi. Kemudian berjudi meskipun sudah kalah. Jadi ketika kemarin kalah, hari ini akan berjudi lagi untuk menutupi kekalahannya. Kemudian ada perilaku berbohong atau menutupi, kemudian juga mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah finansial akibat berjudi, adanya risiko untuk kehilangan, apakah itu pekerjaan, relasi yang bermakna seperti rumah tangga, kemudian karir, pendidikan, dan tetap berjudi meskipun sudah tahu ada dampak buruk terhadap dirinya. Selain itu berusaha untuk berhenti namun sia-sia, dan adanya gejala kegelisahan dan iritabilitas atau mudah marah, sensitif apabila menghentikan kegiatan berjudinya. Jadi seseorang yang sudah masuk kriteria gangguan berjudi, tidak semudah itu dia untuk berhenti. Ini yang terjadi. Ketika seseorang judi kemudian dia kalah, dia akan berusaha untuk terus menutupi kekalahan tersebut. Yang kita ketahui, seseorang berjudi itu awal-awal oleh bandar pasti dikasih menang. Karena di situ muncullah dorongan-dorongan hormon dopamin di otak yang memberikan rasa senang. Jadi di otak kita akan ada suatu sistem yang teraktivasi, namanya brain reward system. Ketika hormon dopamin itu keluar semua, euforia, ada rasa senang, dan ada motivasi untuk mengulangi lagi perilaku tersebut. Ini sama seperti narkoba juga seperti itu. Tapi bahayanya adalah ketika seseorang kecanduan alkohol atau narkoba, kita bisa melihat ketika mereka high, mereka sedang mabuk. Tapi ketika seseorang kecanduan berjudi, kita tidak lihat high-nya seperti apa. Jadi tidak tampak, tidak kasat mata dari luar. Tidak tampak, tahu-tahu sudah banyak pinjaman, tahu-tahu bermasalah rumah tangga, tahu-tahu bermasalah pekerjaan. Jadi kita lihatnya sudah di ujung. Jadi ini masalah yang sangat serius sebetulnya. Pastinya, ini masalah sangat serius. Kemudian juga Ustadz Zaki Mirza bisa berikan juga tinjauan kepada masyarakat untuk bisa membantu kesadaran mereka untuk bisa menghindari perbuatan yang mudorot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam agama kita setiap Allah memerintahkan sesuatu pasti penuh dengan hikmah dan manfaat. Sebaliknya ketika Allah melarang, di balik itu semua pasti ada mudarat. Ada nilai-nilai yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan banyak orang. Dan ini sudah Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 90. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal khamra wal maisir. Ini yang kan ada 4 ya, cuman 2 ini yang sangat berpengaruh dan ini sangat dikonversi ke zaman sekarang, itu jadi up to date banget tentang ayat ini. Yang pertama adalah innal khamra, minuman keras, wal maisir, judi. Dan ini adalah satu perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan setan. Makanya perintahnya fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi itu semua supaya kalian menjadi orang yang menang, orang yang bahagia dunia akhirat. Karena gini, apa yang disampaikan Bu Dokter tadi betul, itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Waqala Nabi, beliau bersabda, arba'atu jawahir fi jismi Adam. Sebenarnya judi, mabok, kemudian bertaruh untuk berhala di zaman baginda Rasulullah, mengundi nasib gitu ya, itu merusak 4 mahkota yang sudah Allah titipkan di dalam setiap tubuh hamba-hambanya. Kenapa? Yang pertama itu yuzilul akla. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata berjudi itu kan edik ya, dia ketagihan. Kenapa Allah melarang? Karena menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Itu kalau istilah mendayung sampan itu di lautan tak berpantai gitu ya. Jadi nggak ada ujungnya gitu. Nggak ada tepinya, betul. Nggak sampai-sampai. Dan makanya ketika akal itu hilang, dia mudah emosi. Kan gitu. Kan akalnya hilang. Betul. Orang kalau sudah kehilangan akal ya emosi, amarah, temperamen, udah tidak bisa dengan logika lagi. Terus yang kedua, bahwa ternyata hal-hal yang diharamkan itu bisa menghilangkan yang namanya yuzilul qalba. Kan pikiran itu jendela menuju hati ya. Betul. Jadi kalau orang sudah amarah, hatinya udah nggak bisa kekontrol tuh. Karena padahal hati ini tempat di mana
ada satu hal untuk merespon. Baik. Misalnya ngerem yang bersifat emosi itu dengan istighfar. Baik. Karena hatinya udah nggak ada, akhirnya dia blank. Nah, gitu. tahan mungkin sampai di situ dulu, Ustaz Zaki. Nanti kita akan lanjutkan kembali, Ustaz Zaki. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan setelah kembali. Kita akan dengarkan. Tadi ke Pak Hendy juga sudah mengatakan ada upaya mediasi yang memang gagal. Apa penyebabnya? Dan juga bagaimana dukungan dari keluarga ataupun juga pihak-pihak lain untuk bisa membantu kesadaran ataupun menyadarkan pecandu dari judi online ini. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kita akan lihat ini adalah rangkaian data fakta sejumlah kasus yang terjadi akibat kecanduan judi online. Kita akan saksikan bersama. Ya, deretan kasus ini yaitu pada tanggal 8 Juni 2024 lalu, Polwan bakar suami terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Ini juga bikin heboh, Dr. Vivi, Pak Ustadz. Ini seorang istri yang memang tentunya tidak bisa menahan emosi lagi melihat apa yang dilakukan oleh suaminya. Ini dua-duanya sama-sama adalah bagian dari institusi Polri. Sehingga kemudian sang istri ini membakar suami hingga suaminya menderita luka bakar sampai 96%. Dan akhirnya meninggal dunia. Kita akan lihat. Nah, ini di Maros, Sulawesi Selatan. Anggota TNI Angkatan Darat gelapkan uang kesatuan sebesar 876 juta rupiah. Ini juga untuk judi online. Ini sudah lihat tadi, mudorotnya sangat banyak sekali. Tadi ada hal menarik juga, pemirsa, yang kami bahas. Saya, Dr. Vivi, kemudian juga Ustaz Zaki. Mirsa, pada saat jeda iklan tadi, Dr. Vivi mengatakan dampak judi online mungkin yang kita tahu saat ini adalah harta benda habis, kemudian perceraian. Tapi bukan hanya itu, rasanya rumah tangga, kalau memang salah satu suami, istri, ataupun juga anak siapapun kecanduan judi, bagaikan ada di neraka. Bisa memicu hal lain, termasuk memicu KDRT dan sebagainya, Dr. Vivi. Betul sekali, Mbak Putri. Jadi yang kita amati dari praktik klinis sehari-hari dan apa yang ada di masyarakat, bahwa ternyata adanya salah satu anggota keluarga yang mengalami kecanduan judi online, ini tentunya akan menimbulkan masalah emosi dan perilaku. Sehingga sangat rentan untuk melakukan KDRT, baik kepada pasangan ataupun kepada anak-anak. Dan kita bisa lihat dampaknya tidak hanya secara finansial, tapi tentunya dampak mental, kesehatan mental. Untuk istrinya, kalau misalnya yang berjudi suami ya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Dan kecanduan judi online atau kecanduan judi secara umum, ini juga berisiko untuk menurunkan risiko si anak, 50% lebih berisiko untuk mengalami juga kecanduan judi di kemudian hari. Jadi sudah ada studinya. Karena ada faktor genetika ternyata, kerentanan genetik. Jadi ada kepribadian tertentu, kerentanan kepribadi tertentu yang memang rentan untuk kecanduan judi. Contohnya orang-orang yang mudah gelisah, yang mudah bosan, atau orang yang sangat hardworking juga itu juga berisiko. Serta orang-orang tertentu yang memang kesulitan untuk bisa mengendalikan dorongan-dorongan diri. Nah, ini bisa ada keturunan genetiknya. Selain itu juga ada modeling behavior atau perilaku yang dicontoh dari orang tua dan diadopsi oleh anak. Sehingga anak juga akan mengikuti perilaku orang tua tersebut. Jadi dampaknya tidak hanya masalah sosial, tapi juga masalah kesehatan ya. Dan angka kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi yang berkaitan dengan perilaku yang terkait dengan judi online. Judi online. Ya. Sehingga kemudian hal ini juga menuai perhatian dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa membentuk Satgas untuk bisa memberantas judi online ini. Kita sudah terhubung dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, yaitu ada Pak Usman Kansong yang juga merupakan bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online, sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Usman. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita mengetahui, betul Pak Usman, kita mengetahui bagaimana daruratnya masalah judi online ini di negara kita. Presiden Jokowi sudah turun tangan, menginstruksikan membuat Satgas. Lalu apa upaya dari Satgas ini untuk bisa memberantas judi online, Pak Usman, sejauh ini? Iya, jadi Satgas ini akan bekerja secara holistik, komprehensif, lebih terintegrasi dan tentu saja konsisten. Akan menangani judi online dari hulu ke hilir. Jadi dari pencegahan sampai kemudian penindakan. Nah, kalau kita perhatikan ya, selama ini sebetulnya kita sudah melakukan langkah-langkah di bidang penindakan. Misalnya dengan memblokir
ya 2,1 situs judi online. Kemudian polisi sudah menangkap 1.000 lebih ya tersangka pelaku atau perantara judi online. Nah, tetapi kemudian kenapa judi online ini masih muncul terus? Ya, kemudian kita berpikir bahwa ini masalah supply dan demand begitu ya. Jadi ada demand yang lumayan juga di masyarakat begitu. Ya, apakah dia tergantung ataukah dia mau mencoba-coba begitu. Ya, dengan segala latar belakang, apakah ekonomi ataupun psikologi seperti tadi disebutkan. Nah, karena itu kita juga akan melibatkan pencegahan. Pencegahan ini akan bekerja memutus demand dan penindakan akan bekerja memutus supply. Nah, dalam pencegahan ini saya kira hal yang sangat penting walaupun sifatnya jangka panjang. Di sini kita akan mengedukasi masyarakat, kemudian mensosialisasikan betapa bahayanya judi ya dari sisi ekonomi, sisi sosial, sisi psikologis dan sisi kriminal barangkali begitu ya. Jadi kita dalam konteks pencegahan tentu mendorong juga mengajak masyarakat berpartisipasi. Ya misalnya orang tua mengawasi anak-anaknya, guru mengawasi muridnya, ulama, ya tokoh agama barangkali dalam ceramah-ceramahnya, dalam khutbahnya juga menyisipkan atau bila perlu satu ketika fokus ya ke urusan judi online supaya masyarakat kita teredukasi, terliterasi begitu. Dan tujuan utama, tujuan ujung dari Satgas ini adalah melindungi ya masyarakat Indonesia, melindungi warga negara dari bahaya judi online. Bahayanya tadi yang saya sebutkan ada sosiologis ya begitu, orang jadi asosial, secara psikologis, trauma, stres dan lain-lain, terus mengalami psychological disorder barangkali begitu. Kemudian juga dari sisi ekonomi ya bisa jatuh miskin orang. Ya, yang miskin tambah miskin, yang berada mungkin bisa jatuh miskin. Nah, kemudian juga bisa pelaku judi online ini bisa juga melakukan kejahatan lainnya untuk mendapatkan uang untuk memasang judi online. Ini kan kejadian-kejadian yang saya kira memprihatinkan dan negara harus hadir tentu dengan dukungan segenap masyarakat untuk melindungi warga negara dari bahaya judi online ini. Baik, Pak Usman mengatakan ini semua terus terjadi walaupun sudah dilakukan pemblokiran berkali-kali karena adanya supply dan demand. Sehingga tadi dikatakan rantai supply-nya diputus, rantai demand-nya diputus. Rantai supply-nya termasuk salah satunya dengan melakukan blokir. Langkah-langkah lainnya Pak, apakah akan terus dilakukan seperti ini? Patroli secara cyber dan juga pemblokiran terus secara bertahap adanya akun-akun ini? Iya, jadi kalau kita identifikasi, ini kan servernya ini server utama nih ya, ini adanya di luar negeri begitu, yang hukum kita tidak bisa menjangkau. Ya kemudian juga bandar-bandar besarnya ada di luar negeri, di negara Asia Tenggara. Nah karena itu langkah lainnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melibatkan Interpol. Ya kemudian juga di dalam Satgas ada Kementerian Luar Negeri yang nanti akan berbicara, akan berdiskusi, mungkin akan memberikan penjelasan, mengajak kerjasama pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara tempat tadi server dan bandarnya ini berada ya supaya kita bisa melakukan pemberantasan secara tadi komprehensif itu secara holistik. Nah ini juga langkah yang akan kita lakukan lah kira-kira seperti itu karena judi ini apalagi di dunia digital ini kan kejahatan transnasional ya, Presiden juga menekankan itu, ini kejahatan transnasional. Jadi langkahnya memang harus betul-betul terintegrasi ya dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sekali lagi partisipasi masyarakat juga sangat kami butuhkan begitu. Baik, partisipasi termasuk juga tokoh agama, pemuka agama, Ustadz Zaki Mirza yang diharapkan juga bisa terus mengedukasi termasuk tadi Pak Usman titip saat kemudian memberikan khutbah ceramah ada sisipan-sisipan ini untuk bisa mengingatkan masyarakat untuk bisa menjauhi hal tersebut. Ustadz Zaki Mirza. Iya, jadi memang ini satu hal yang harus kita sentuh secara persuasif ya. Karena memang selain tadi akal yang jadi kehilangan akal, kemudian hati yang sudah tadi Bu Dokter bilang sudah tidak sensitif lagi dia. Jadi tidak peka lagi dengan keadaan sekitar.
sudah tidak peka lagi dengan ibadah-ibadah, tidak peka lagi dengan sedekah. Jadi dia cuma mikirin bagaimana ini judi menang, supaya nggak kalah. Nah kalau udah seperti itu, maka kata Rasul yang berikutnya, yuzilul haya. Judi, mabok ini menghilangkan rasa malu. Jadi udah nggak ada malunya. Makanya jangan heran ketika judol ini pada akhirnya punya pinjol yang lumayan menggunung setiap hari. Kalau udah mentok itu kan akhirnya segala cara apapun akan dia sikat. Nah itulah dampak dari jahatnya judi online ini. Dan yang paling parah lagi dalam sisi agama, orang yang mabok, yang berjudi, yang mengundi nasib, itu yuzilul amal saleh, akan terkikis pahala-pahala kebaikan dia tuh. Yang pernah umroh, yang pernah haji, sholat wajib, sholat sunnah, puasa sunnahnya tuh mengkikis. Karena kan yang namanya haram itu jelas, halal jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk makan, minum, mencari nafkah itu dari sumber yang halal. Kenapa? Karena apa yang kita bawa ke rumah, kita konsumsi, kemudian dikonsumsi juga oleh keluarga, istri dan anak-anak. Jangan salahkan kalau akhirnya mereka terlalu mudah untuk berbuat yang haram. Karena sumbernya pun jelas-jelas dari yang haram. Itulah kenapa mencari nafkah itu sebisa mungkin ya dari sumber yang halal. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Yang halal itu akan memudahkan kita berbuat baik. Tapi sebaliknya kalau asupan-asupan yang haram, pada akhirnya akan terasa berat tuh. Jadi malas sholat, malas sedekah. Karena dilihat dari sumbernya apa. Nah, judi ini pengaruhnya terutama untuk diri sendiri itu merusak 4 elemen yang ada di tubuh kita. Makanya udah nggak fokus ibadahnya, udah nggak mikirin bekal akhirat lagi. Bahkan banyak yang pada akhirnya meninggalkan nilai-nilai agama, dia bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri ini ya udah mentok dia. Udah mau ngapain lagi, dia nggak punya bekal apa-apa lagi. Makanya di setiap sekolah nih, kalau saya lagi datang untuk tausiah, ceramah, saya singgung untuk masalah sosmed, judi online, game online, supaya ini kan mereka generasi masa depan ya. Inna fiyya disubani amrul ummah. Semuanya tergantung bagaimana anak mudanya nih. Sekarang kalau anak mudanya udah rata-rata main judi online, ya jangan sampai negara ini hancur dan bobrok secara mental. Betul. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi tadi Ustaz sudah mengatakan, ternyata dampak negatifnya ini berlipat-lipat. Betul. Kalau kemudian mendapatkan harta tidak halal, diberi makan atau menafkahi anak istrinya, jadinya seperti itu juga, begitu kan? Betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, termasuk juga Pak Hendy nanti akan bercerita kepada kita, Pak Hendy, setelah jeda. Pak Hendy tadi sempat mengatakan bahwa sudah ada upaya untuk bisa mediasi para pasangan-pasangan ini yang akan bercerai karena faktor judi online. Tapi memang gagal mediasi tersebut di beberapa kasus. Pak Hendy mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi mediasinya seperti apa yang dilakukan dan apa yang membuat upaya seperti ini gagal. Nanti kita akan dapatkan penjelasan lebih lanjut. Kami akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Hendy bisa berbagi cerita dengan kami. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan sejauh ini kepada mereka pasangan-pasangan yang ingin bercerai gara-gara judi online, Pak Hendy? Ya, begini, sebetulnya setiap perkara perdata termasuk perceraian itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 itu wajib dimediasi. Dan pengadilan itu tempat terakhir para pihak mencari keadilan. Artinya gini, mediasi yang kenapa mediasi di pengadilan tidak berhasil merukunkan persoalan-persoalan ini? Karena sebetulnya di masyarakat, di keluarga dekat masalah ini sudah dibicarakan, sudah dimediasikan. Di pemuka-pemuka masyarakat pun sudah dimediasikan. Kemudian antar mereka sendiri sudah dibicarakan. Kemudian akhirnya karena tidak berhasil, mereka bawa ke pengadilan. Dan di pengadilan pun ya ada sih 1-2 yang berhasil didamaikan. Dan coba diketuk seperti yang diuraikan oleh Ibu Dokter tadi dengan Pak Ustadz Jaki. Dan ini persoalan-persoalan yang sebetulnya persoalan penyakit yang kemudian dibawa ke pengadilan. Dan tindak lanjut dari apa yang mereka bawa itu kemudian kami sesuai dengan aturan yang ada dimediasi. Tapi rata-rata mereka tidak berhasil gitu Putri.
Mbak Putri. Ya. Karena memang sudah akut penyakitnya. Artinya ketika di medis di keluarga, di pemuka masyarakat, juga di tokoh-tokoh agama tidak berhasil, kami pun walaupun 1-2 ada yang berhasil, tapi rata-rata tidak berhasil. Karena puncaknya di situ aja sebetulnya. Gitu aja Mbak Putri. Iya, tidak ada dukungan juga dari pihak keluarga. Bagaimana Pak Hendy mengenai hal ini? Sebetulnya keluarga, mereka sudah coba dimediasi di keluarga, cuma tidak berhasil, gitu. Keluarga mereka sudah mencoba melakukan upaya-upaya damai, merukunkan rumah tangga mereka, cuma karena akibat yang dialami oleh salah satu pasangannya sudah akut lah penyakitnya, Ya. akhirnya yang pasangan yang lainnya sudah lagi tidak menerima. Baik. Karena memang penyakit ini sudah demikian parah gitu. Akhirnya ya pisah itu, itulah akibatnya. Ya, baik. Dan seperti apa yang diungkapkan oleh Bu Dokter tadi, akibatnya kemana-mana. Anak jadi korban dan sebagainya itu. Baik, Pak Hendy. Itu Mbak Putri. Iya. Dokter Vivi, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki rumah tangga bermasalah karena judi online? Yang istri suaminya kecanduan atau suami istrinya kecanduan, apa langkah tepatnya yang harus mereka lakukan? Iya, sebetulnya karena ini satu masalah yang kompleks, sehingga harus satu persatu diurai dan dicari solusinya. Ada masalah finansial, dicari solusinya. Kemudian ada masalah rumah tangga, problem komunikasi, dicari solusinya untuk komunikasi antar pasangan. Tapi apabila dalam masalah rumah tangga ini ternyata memang ada masalah gangguan gambling disorder atau gangguan adiksi judi, itu juga harus diterapi, direhabilitasi. Jadi sekalian saya mau titip juga sama Pak Usman ya untuk Satgas. Oh iya. Untuk demand reduction, mohon tidak hanya prevention saja, pencegahan, tapi sampai ke terapi dan rehabilitasi. Karena banyak sekali di masyarakat orang yang sudah mengalami kecanduan judi online, keluarga sudah menyerah, sudah nggak tahu harus seperti apa, dan mereka datang, tolong dok, kami udah nggak tahu lagi harus seperti apa. Jadi memang untuk rehabilitasi juga harus kita pikirkan. Untuk yang belum terlambat, belum sampai mereka melakukan mungkin agresivitas atau kriminalitas dan lain sebagainya. Baik. Oleh karena itu, kenapa mediasi tidak bisa terjadi gitu ketika dalam pengadilan, karena memang masalahnya tidak bisa terselesaikan, tidak bisa hanya dengan berdasarkan niat kuat untuk berhenti. Jadi memang perlu ada proses terapi dan rehabilitasi. Apa yang akan dilakukan apabila seseorang itu datang mungkin ke psikiater, ke psikolog atau ke pusat rehabilitasi, akan ada pendekatan terapi antara lain misalnya dengan konseling. Konselingnya kita psikoterapi dengan ada pendekatan namanya cognitive behavioral therapy. Itu salah satu jenisnya, atau motivational interviewing. Ada juga pemberian obat biasanya. Karena saat mereka berhenti judi, ada keresahan, kegelisahan, ada gejala depresi, ingin bunuh diri dan sebagainya. Dan itu akan membuat mereka akhirnya pakai lagi untuk mengurangi kegelisahan tersebut. Jadi sangat penting untuk kita memandang ini juga sebagai kondisi yang perlu terapi dan rehabilitasi untuk menyelamatkan banyak keluarga juga. Iya, banyak keluarga juga yang mungkin angkat tangan, sudah tidak tahu bagaimana kemudian untuk bisa menyembuhkan ini, bagaimana cara mengatasinya. Kalau mungkin Pak Ustadz ada upaya-upaya seperti mungkin mengirim ke pesantren, tempat rehabilitasi khusus seperti apa? Betul, di era tahun 90-an, awal 2000-an, banyak terapi secara Islami ya, secara agama, dengan zikir, kemudian terapi sedekah harian, itu khusus untuk pasien-pasien narkoba yang sudah akut. Sekarang dengan banyak kejadian judi online seperti ini, akhirnya mereka lebih meluas lagi. Terapi zikirnya itu nggak hanya untuk korban narkoba, tapi justru untuk yang sudah edik dengan judi online. Karena tadi ketika akal sudah hilang, hati sudah tidak bisa lagi dikontrol, jangankan untuk mendekat kepada Allah lewat sholat dan ibadah lain ya, karena dia tujuannya satu, gimana dengan judi ini dia nggak rugi dan menang, dan itu nggak ada habisnya. Nah akhirnya hal paling pertama yang harus disentuh adalah tadi, di mana setiap manusia itu kan punya titik Tuhan ya, ada God spot gitu dok ya. Jadi disitulah dalam Islam ada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan menuju pada hati yang damai itu kan cuma dengan berzikir. Betul. Nah di pesantren itulah akhirnya diajarkan nggak lepas dari zikir. Tapi yang pasti pertama dari gadget dia harus betul-betul lepas. Setelah itu bagaimana pendekatan lewat zikir, pembenahan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Saya rasa ini juga
selain dari sisi psikis ya, secara ilmu pengetahuan, secara modern, sisi hati juga perlu disentuh itu ya. Perlu di-combine, perlu di-mixing antara pikiran dengan hati. Karena bagaimanapun pendekatan agama itu paling efektif loh. Karena agama sendiri kan diambil dari bahasa Sangsakerta ya. Bahasa Arabnya adalah ad-din. Agama itu kan tidak, agama itu merusak ya. Jadi bagaimana dengan agama ini kita tidak merusak diri sendiri. Yang efeknya itu justru banyak merusak banyak elemen masyarakat, orang-orang sekitar yang kita sayang. Gitu. Nah terakhir juga Pak Usman, ini ada masukan dari Dr. Vivi tadi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, jangan berhenti sampai tadi hanya mencegah, mengurangi dan sebagainya, tapi juga ada upaya tindak lanjut rehabilitasi bagi mereka yang sudah kecanduan. Silakan Pak Usman tanggapannya. Iya, jadi di tim pencegahan itu ada anggota dari Kementerian Sosial. Kemudian juga ada anggota dari Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini tujuannya juga ke arah yang tadi Ibu Dr. Vivi sampaikan, akan memberikan rehabilitasi, bantuan psikologi, ya pendampingan kepada korban, ya kepada korban judi online ini. Jadi itu sudah kita siapkan, memang sudah kita rencanakan. Baik, Pak Usman, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah aktivitasnya untuk bisa memberikan langkah dan rencana dari Satgas ini. Pak Hendy juga terima kasih sudah berbagi cerita mengenai apa yang terjadi di tempat Bapak bekerja. Pak Usman, terima kasih sudah berikan pandangan juga untuk masyarakat, pesan-pesan juga. Dr. Vivi juga terima kasih. Dan sesaat lagi juga Agita Malika akan memberikan kabar-kabar menarik untuk Anda. Silakan Agita. Iya Pupi dan juga pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas seputar judi online. Jika tadi kita melihat bagaimana judi online ini berakibat begitu fatal terhadap kehidupan sosial, bahkan kehidupan keluarga. Usai jeda kami akan hadirkan beragam kisah yang juga miris mengenai judi online yang bahkan ini juga sampai mengakibatkan dampak-dampak buruk. Sesaat lagi.